kami akan bebaskan engkau umatmu dari azab neraka. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bersalawat dan salam kepada junjungan alam Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dimanapun antum berada, semoga sehat selalu. Allah mudahkan seluruh urusannya. Allah damaikan kehidupannya dalam berumah tangga. Allah berikan keturunan soleh dan solehah, dan insya Allah Allah ijabahkan daripada tiap-tiap doanya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat dimanapun antum berada, ini adalah kata Imam Al-Baihaqi dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala anzala alayya suratan lam yanzilha ala ahadin minal anbiya'i wal mursalina qabli qala alaihimus salatu wassalamu qala Allah ta'ala qasamtu hazihi surata baini wa baina abadi fatihatul kitab ja'altu nisbahali wa nisbahalahum wa ayatan baini wa bainahum. Artinya, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anzala alaya suratan, menurunkan kepadaku suatu surah, surah lam yanzilha ala ahadim minal anbiya'i wal mursalina qabli, yang mana surat ini belum pernah diturunkan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu sebelumku, semenjak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak pernah surat ini diturunkan, hanya turun untukku dan turun untuk umatku, kata Rasulullah. Qasamtu hazihi surata baini wa baina abdi fatihatul kitab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah membagi surat ini di antaraku dan di antara hambaku, suatu pembukaan Al-Quran dalam satu pembukaan Al-Quran aku jadikan sebagian untukku dan sebagian yang lain untuk mereka, dan ayat di antaraku dan di antara mereka. Ja'altu nisbahali wa nisbahalahum wa ayatan baini wa bainahum. Kujadikan sebagian untukku dan sebagian yang lain untuk mereka, dan ayat di antaraku dan di antara mereka. Fa iza qala al abdu bismillahirrahmanirrahim qala Allah ta'ala abdi da'ani bi ismaini araku minal akharir rahimi wa araku minar rahmani ilahuma raqiqan. Dan apabila seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengajukan permohonan akan daku, kata Allah. Hambaku telah mengajukan permohonan akan daku dan menyebut dia akan aku, dia menyebutku. Nah, menyebut kasih dan sayang dalam membaca bismillahirrahmanirrahim tadi. Dan lebih sayang daripada yang penyayang yang dia sebut, dan keduanya itu sifat dan pengasih penyayang itu adalah sifatku atau sifat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala syakarani abdi wa hamidani. Ketika seorang hamba, ketika kita membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Syakarani abdi wa hamidani.
telah menyatakan syukur hambaku kepadaku. Hambaku bersyukur kepadaku dan memuji aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disanjung, kita disebut-sebut telah memuji Allah, bersyukur kepada Allah, kata Allah dalam membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Fa iza qala al-'abdu rabbil alamin, qala Allah taala syahida 'abdi anni rabbal alamin, yakni bi rabbil alamin rabbal insi wal jinni wa syayatini wa rabbil khalqi wa rabbi kulli syai'. Fa idza qala al-'abdu, dan apabila hamba itu membaca rabbal alamin, ini alhamdulillah belum sampai ya, rabbal alamin tadi ayat yang kedua cuman alhamdulillah. Ini sampai di Rabbal Alamin. Apa kata Allah? Firman Allah. Allah menjawab syahida abadi anni Rabbal Alamin. Hambaku bersaksi sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam, yakni bi Rabbil Alamina, Tuhan dengan Tuhan yang semesta alam. Rabbal insi wal jinni wasyayatini wa rabba khalqi wa rabba kulla syai', Tuhan manusia, Tuhan jin, Tuhan syaitan, Tuhan yang memelihara, yang menjadikan, yang Tuhan yang memelihara dan mengatur tiap-tiap segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Rabbal Alamin. Di dalam Rabbal Alamin, bismillah udah, alhamdulillah udah, Rabbal Alamin udah, kita masuk Ar-Rahmanir Rahim. Simak. Fa iza qala al-'abdu Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, kata Allah Subhanahu wa taala ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman majjadani abdi, telah memuliakan hambaku kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu jangan ditinggalkan untuk membaca Al-Fatihah. Ini adalah faedah kita ketika membaca Fatihah di dalam solat. Wa iza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kita masuk ayat yang berikutnya. Bismillah udah, alhamdulillah udah, rabbil alamin udah, ar-rahmanir rahim udah, maliki yaumiddin. Fa iza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba membaca maliki yaumiddin, yakni yaumal hisabi, qala Allah Ta'ala syahida abadi annahu la maliki yaumiddin ahadun ghairi faqad athna alayya abadi. Ketika hamba membaca maliki yaumiddin, yakni yaumul hisabi, yakni hari pembalasan, Allah menjawab, qala Allah Ta'ala syahida abdi annahu, Allah menjawab hambaku telah bersaksi kepadaku bahwa tidak ada seorang yang berkuasa di hari kemudian, di hari hisab ini, selain daripada aku, ahadun ghairi, selain daripada aku, faqad athna alayya abdi, maka sesungguhnya telah memuji hambaku akan daku. Masya Allah, luar biasa firman Allah, balasan Allah, agungan Allah. Allah mengagungkan kita yang membaca surah Al-Fatihah, yang membaca di bagian maliki yaumiddin. Wa idza qala iyyaka na'budu, yakni Allahu a'buduhu wa auhadduhu, wa iyyaka nasta'inu, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina abdi fa iyaya ya'budu fa hadhihi li wa iyaya yasta'inu fa hadhihi lahu wa li abdi ma sa'al
masalah. Wa idza qala, dan ketika hamba itu membaca iyyaka na'budu, yakni Allah a'budu wa auhadduhu. Nah, ketika hamba membaca iyyaka na'budu, yakni Allah membaca iyyaka na'budu, akan kau, akanmu ya Allah kami menyembah, yakni Allah menjawab Allahu a'budu wa auhadduhu. Iyyaka na'budu, yakni hanya Allah yang aku sembah dan aku mengesahkannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Allah menjawab dengan firman-Nya, inilah dia hubungan antaraku dan antara hambaku, maka hanya kepadaku yang pantas beribadah, dan kepadaku ia meminta tolong, maka inilah permohonan untuknya dan untuk hambaku segala apa yang dia permohonkan. Fahadhihi lahu wa li abdi ma sa'al ma sa'ala, dan bagi hambaku ma sa'ala, apa yang ia permohonkan, apa yang ia minta. Allah perkenankan apa yang kita minta, insyaallah. Maka bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita menyembah kepada Allah, nasta'in, apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita permohonkan dalam setiap doa-doa kita, insyaallah Allah ijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita membaca di bagian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum amin ya, belum amin. Waladdallin. Fahaula'i li abadi wa li abadi ma sa'ala, sadaqa Rasulullah. Ketika hamba sampai membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, nah, Allah berfirman, fahaula'i li abadi, itulah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia permohonkan. Wali abadi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia permohonkan, apa yang ia minta. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sahabat membaca ini. Ketika ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, ini Allah loh, bukan orang, bukan siapa-siapa, bukan manusia, bukan bupati, gubernur, presiden, langsung Allah. Kata Allah, apa kata Allah? Itu untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta, apa yang ia permohonkan. Maka ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, memohonkan sesuatu yang benar sebenarnya, maka jangan tinggalkan solatnya. Insya Allah orang yang solat, orang yang selalu bertawajuh, berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solatnya, maka insya Allah apa-apa yang ia permohonkan, apa-apa yang ia minta, Allah perkenankan, insya Allah. Fa idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Qala li ya Muhammad, hadhihi najatuka wa najatu ummatika wa man ittaba'aka alal huda nunjika minan nar. Dan ketika imam sampai bagian membaca waladdallin, ini adalah berarti solat berjamaah ya, bukan solat sendiri di rumah. Ketika imam membaca waladdallin
Fakulu, mereka membaca, makmumnya membaca amin. Qala li ya Muhammad, Allah berfirman, inilah hambaku ya Muhammad, inilah kebebasanmu dan kebebasan umatmu. Hazi najatuka wa najatu ummatika, ini kebebasanmu wahai Muhammad dan kebebasan umatmu. Bebas dari mana? Ini lanjutannya. Wa manittaba'aka, dan orang-orang yang mengikut kepadamu, alal huda, atas petunjuk, nunjika minan nar, kami akan bebaskan engkau umatmu dari azab neraka. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Maka kita yang sholatnya insya Allah 5 waktu sehari semalam berjemaah di rumah-rumah Allah, masjid atau musalla, insya Allah Allah lepaskan daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Inilah bagian pertama, insya Allah jika ada kudarat iradat Allah kita sambung part yang kedua. Semoga bermanfaat. Jadi penyampaian ini tentang pembacaan surah Al-Fatihah, mulai daripada Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah lepaskan kita dari neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu biasakan maksudnya jangan ditinggalkan salat kita. Kenapa? Karena as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu adalah mi'raj orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita giatkan dalam hati kita yang biasanya sholatnya bolong-bolong atau 1 kali Jumat aja, insyaallah rutinkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.